Bab 7322. Serangan mendadak Bernard Arnault membuat reporter CNN tampak malu. Niat awalnya adalah membantu Blackwater mendapatkan lingkungan opini publik yang lebih baik dengan menimbulkan kecurigaan bahwa perusahaan tersebut mungkin telah dijebak. Meskipun mungkin tidak banyak orang yang mempercayainya, selama ia mengajukan pertanyaan, itu sama saja dengan mengalihkan perhatian pihak lawan. Namun ia tidak menyangka Bernard Elno akan membantahnya secara langsung di hadapan begitu banyak wartawan, dan dengan nada sedikit malu. Ia hanya bisa menelan ludah dan berkata, "Tuan Bernard Elno, saya bukan Sherlock Holmes. Saya hanya mengajukan hipotesis dan kemudian meminta pendapat serta pandangan Anda berdasarkan hipotesis tersebut. Tidak masalah jika Anda tidak setuju dengan hipotesis saya. Saya hanya berharap Anda tidak salah paham." Bernard Elno mencibir, "Salah paham? Kau pikir aku tidak tahu apa yang kalian, para jurnalis Amerika, pikirkan? Kau tahu insiden di Pulau Whitehorse berdampak sangat buruk, jadi kau berusaha sebisa mungkin untuk memaafkan Blackwater, kan?" Reporter itu berkata dengan canggung, "Anda benar-benar salah paham. Saya tidak bermaksud membenarkan Blackwater. Saya hanya ingin menyampaikan pendapat pribadi saya." Bernard Elno mencibir dengan nada meremehkan, "Menarik sekali. Anda, seorang reporter, datang ke sini untuk mewawancarai saya di permukaan, tetapi sebenarnya Anda ingin mengungkapkan pandangan dan menyampaikan pendapat pribadi Anda kepada audiens di seluruh dunia melalui wawancara ini. Tidakkah menurut Anda apa yang Anda lakukan sangat bertentangan dengan etika profesional yang seharusnya dimiliki seorang reporter?" Kamera media sekitar semuanya terfokus pada reporter CNN, membuatnya sangat gugup dan malu di saat yang bersamaan. Dia hanya bisa berkata dengan nada meminta maaf, "Maaf, Tuan Elno, mungkin ada yang salah dengan ekspresi saya tadi. Saya tarik kembali pertanyaan saya tadi." Bernard Elno mengangguk dan berkata dengan tegas, "Saya yakin kebenaran masalah ini akan segera terungkap dan semua orang akan mendapatkan penjelasan yang memuaskan. Saya juga ingin dengan sungguh-sungguh memperingatkan orang-orang dan kelompok tertentu bahwa jika ada yang mencoba mengutak-atik kebenaran insiden ini, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk menyelidiki semuanya dan mengungkapnya." Banyak wartawan tidak menyangka kalau raksasa barang mewah ternama ini akan bersikap begitu adil dan mereka semua spontan bertepuk tangan. Tahukah Anda, citranya di dunia internasional memang selalu buruk. Meskipun konsumen berbondong-bondong membeli produk mereka sangat muak dengan orang ini. Namun, kemanusiaan yang terpancar dari pria ini hari ini sungguh mengagumkan. Dan ditambah dengan fakta bahwa ia baru saja menyelamatkan ratusan wisatawan dari seluruh dunia, termasuk tawanan Sweet yang terkenal, rasa hormat semua orang kepadanya semakin dalam. Tak hanya para wartawan di tempat kejadian perkara yang menatapnya dengan kagum, para penonton di depan layar pun amat menaruh hormat kepadanya. Pada saat ini, Bernard Arnault memandang wartawan lain dan bertanya, "Apakah ada yang punya pertanyaan?" Sekelompok wartawan mengangkat tangan mereka tinggi-tinggi, tetapi anehnya, wartawan dari beberapa media Amerika lainnya menurunkan tangan mereka. Faktanya, instruksi yang mereka terima sama dengan instruksi yang diberikan kepada reporter CNN, yaitu mencari cara untuk membebaskan Blackwater selama sesi tanya-jawab, atau menyesatkan pemikiran audiens dan target imajiner mereka. Tetapi melihat orang tua itu tidak menunjukkan wajah sama sekali, tidak ada seorang pun yang berani mempermalukan diri mereka sendiri saat ini, jadi mereka berhenti bertanya. Bernard Arnault tidak berniat melepaskan para reporter Amerika yang tiba-tiba bersikap tenang ini. Ia menertawakan dirinya sendiri dan berkata, "Sepertinya saya, seorang pria Prancis tua, terlalu blak-blakan dalam berkata-kata. Saya tidak terlalu populer di kalangan teman-teman reporter Amerika saya. Ketika saya mengambil sikap yang sedikit lebih tegas tentang isu Blackwater, kalian terlalu malas untuk bertanya." Terdengar tawa di mana-mana, dan para wartawan Amerika saling memandang dengan malu. Bernard Arnault kemudian menatap reporter AFP lagi dan berkata sambil tersenyum, "Selanjutnya,
silakan minta reporter AFP untuk mengajukan pertanyaan. Reporter AFP langsung tersenyum dan bertanya, Bapak Elno yang terhormat, saya dengar Anda akan pergi ke markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di Amerika Serikat besok dan menyumbangkan uang kepada kantor kontra-terorisme Perserikatan Bangsa-Bangsa. Benarkah itu? Memang benar. Bernard Elno mengangguk kecil dan berkata, kejadian di Pulau Kuda Putih membuatku merasa beruntung sekaligus marah. Untungnya, saya memiliki kesempatan dan kemampuan untuk menyelesaikan krisis di Pulau White Horse. Yang menyebalkan adalah krisis semacam ini bisa terjadi di mana saja, kapan saja di seluruh dunia, dan orang lain mungkin tidak seberuntung saya ketika menghadapi hal seperti ini. Maka saya berharap dapat melakukan yang terbaik untuk memberikan bantuan kepada mereka, dan juga menjadi contoh bagi individu lain yang kondisi ekonominya lebih baik, dengan harapan mereka juga dapat memperhatikan isu penentangan terhadap serangan teroris dan berperan serta dalam hal ini. Pidato Bernard Arnault yang penuh semangat benar-benar menular ke semua orang di sekitarnya dan di depan layar. Jika orang kaya lainnya mengatakan hal ini, orang mungkin mengira mereka sedang berakting, memuji diri sendiri, atau mencoba menciptakan citra yang sempurna. Namun Bernard Arnault berbeda. Ia berhasil memecahkan misteri serangan teroris yang sangat serius. Kebetulan, sebelum serangan itu, seluruh dunia memperhatikan Pulau White Horse melalui siaran langsung tawana. Ditambah dengan fakta bahwa masalah tersebut kemudian diselesaikan secara memuaskan dan tawana secara pribadi mendukung Bernard Elno dalam siaran langsung, pengaruhnya sangat besar. Terlebih lagi, di depan publik, Bernard Arnault tidak hanya membayar para teroris, ia juga ditembak mati dengan berani, dan jelas ia telah mengalami bahaya kehilangan nyawanya kapan saja. Dengan begitu banyak faktor yang digabungkan, siapa yang akan mengira ia hanya bersandiwara? Pada saat ini, reputasi Bernard Arnault mencapai puncak baru. Saat ini, Charlie sedang santai menonton siaran langsung di ponselnya sambil duduk di kursi malas. Harus saya akui, kemampuan akting pria tua ini sungguh luar biasa. Penampilannya yang berwibawa, dipadukan dengan rambut putihnya yang sudah lapuk dan ekspresinya yang tegas, daya tarik dan daya tariknya sungguh kuat. Lagi pula, meskipun pria tua ini sudah cukup tua, dia sangat galak. Dia mengejar para wartawan Amerika dan mulai menggigit mereka begitu turun dari pesawat. Jika dia pergi ke Perserikatan Bangsa-Bangsa, Amerika akan berada dalam masalah besar. Terutama Blackwater. Yang paling mereka inginkan saat ini mungkin adalah membunuh Bernard Arnault. Namun, orang yang tidak bisa mereka bunuh adalah dia, karena dampak insiden ini terlalu besar. Jika dia mati, semua orang akan menyalahkan Blackwater. Lagi pula, Bernard Arnault bukanlah orang anonim yang tak dikenal. Ia pernah menjadi orang terkaya di dunia. Jika ada yang membunuhnya, Prancis dan Uni Eropa pasti tidak akan membiarkannya begitu saja demi citra mereka sendiri, dan seluruh dunia juga akan memperhatikan dan menuntut penjelasan. Untuk sementara waktu, semua eksekutif senior Blackwater berada dalam bahaya, bertanya-tanya. Masalah seperti apa yang akan ditimbulkan Bernard Arnault di Perserikatan Bangsa-Bangsa ketika ia tiba di Amerika besok? Dalam perjalanan menuju istana kepresidenan, wajah Bernard Elno dipenuhi rasa gembira dan gembira. Hari ini, ia telah menemukan rasa kehormatan khusus yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Di masa lalu, rasa hormatnya berasal dari prestasinya sendiri. Besarnya penghasilan dan peringkat dunia yang ia pegang merupakan sumber utama rasa hormatnya. Tetapi kadang-kadang orang lain mungkin tidak benar-benar menanggapi secara positif rasa kehormatan ini. Layaknya suami nasionalis Tiongkok yang tersohor itu, orang kaya generasi kedua, ia selalu menganggap kehormatan terbesarnya adalah jika tak ada orang yang lebih kaya darinya, namun rasa kehormatan ini justru membuat orang biasa menolaknya, bukannya mengidentifikasikan diri dengannya. Rasa hormat yang dirasakan Bernard Arnault kali ini diberikan kepadanya oleh orang-orang di seluruh dunia. Orang-orang mengaguminya dan dengan tulus meyakini bahwa ia adalah pahlawan yang hebat. Ini juga pertama kalinya dalam hidupnya.
Memikirkan hal ini, dia tidak dapat menahan rasa terima kasih yang tak terhingga terhadap Charlie. Dulu, setiap kali teringat pemuda yang telah merampas uangnya, ia akan menggertakkan gigi karena marah. Namun, kini, saat teringat Charlie, ia merasa sangat dekat dan berharap Charlie bisa menjadi saudara angkatnya. Betapa hebatnya jika ia bisa seperti Hamid dan memanggilnya saudara. Mulai sekarang, aku akan memanggilnya saudara Wade, dan dia akan memanggilku saudara Elno. Aku akan mengumpulkan 50 miliar poin pengalaman darinya sesegera mungkin dan menukarnya dengan pil peremajaan. Saat itu, aku akan memiliki reputasi yang baik, industri yang besar, dan umur panjang. Menjalani satu hari lagi akan menjadi kehidupan yang luar biasa. Pada saat ini, Istana Elysee di Prancis jauh lebih megah daripada yang ada di bandara. Presiden menolak semua pekerjaan awalnya sore ini hanya untuk bertemu langsung di sini dengan pahlawan yang tidak pernah dilihat Prancis selama puluhan tahun. Orang Prancis terakhir yang menerima perhatian positif yang luas di seluruh dunia mungkin adalah Charles de Gaulle, orang Jerman yang bersumpah untuk mati dan tidak pernah menyerah. Lagi pula, Charles de Gaulle adalah pria yang berintegritas. Apakah dia benar-benar menimbulkan masalah besar? Sebenarnya tidak. Prancis tidak hilang atau direbut kembali olehnya. Pasukan sekutu Amerika dan Inggrislah yang mendarat di Normandia dan membebaskan Prancis. Namun Bernard Arnault berbeda. Ia menghadapi masalah besar dan berhasil menyelesaikannya. Yang lebih penting, masalah ini disaksikan seluruh dunia dari awal hingga akhir. Ini benar-benar panggung terbaik yang dirancang khusus untuknya. Ada orang-orang beruntung di seluruh dunia yang pernah mengalami lalu lintas data yang luar biasa, tetapi sebagian besar lalu lintas yang mereka terima hanya melalui jaringan negara mereka sendiri. Belum pernah ada yang mampu menerima lalu lintas data global yang luar biasa seperti Bernard Arnault. Dapat dibayangkan bahwa untuk waktu yang lama ke depan, Bernard Arnault akan menjadi idola orang-orang di seluruh dunia, dan bahkan setiap kali ada serangan teroris di masa depan, seseorang akan mengingat tindakan heroiknya. Oleh karena itu, Presiden juga sangat mementingkannya dan ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk membantunya membangun kepribadian dan citranya. Di saat yang sama, beliau juga ingin Prancis memanfaatkan kesempatan ini untuk mengangkat nama Prancis di panggung internasional. Iring-iringan tamu kenegaraan berhenti di gerbang utama Istana Elysee. Dibantu istrinya, Bernard Arnault melangkah masuk ke dalam Istana Elysee yang megah. Presiden, yang seharusnya menunggunya, segera mengambil inisiatif dan berjalan cepat ke arahnya. Setelah beberapa langkah cepat, ia menjabat tangan Bernard Arnault erat-erat dan berseru, "Selamat datang di rumah, Tuan Arnault. Anda adalah pahlawan Prancis."